Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauziah Nur Rahmat yang sedang melaksanakan KKN Mandiri IKIP Siliwangi 2021. Di siklus kedua ini saya akan mewawancarai dua guru. Yang pertama adalah guru Madrasah Aliyah Muslimin Cipendey. Dan sekarang saya akan mendatangi rumahnya dikarenakan pandemi Covid, jadi tidak datang ke sekolahnya. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Baik, ya. Ada apa? Kali ini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri IKIP Siliwangi 2021. Nah, di mana di siklus kedua ini mewawancarai guru yang melaksanakan pembelajaran online. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait pembelajaran online. Apa kendala yang dihadapi selama pembelajaran online? Kalau kendala selama pembelajaran online, ya banyak sekali kendalanya. Di antaranya bagi siswa itu sendiri, di antaranya bahwa tidak setiap siswa itu memiliki HP secara Android. Terusan yang kedua terkendala yaitu dengan lokasi ya. Sebab dengan lokasi itu tidak sama setiap wilayahnya itu. Terkadang ada ya jaringan, terkendala jaringan. Yang ketiga ya kendalanya juga di pulsa, tidak setiap siswa itu kuota ya, tidak semua bisa memilikinya. Nah, mungkin itu ya di antaranya ya, di antara kendalanya itu. Terusan di antara kendala-kendala tadi juga ada kendala bagi siswa itu sendiri ya, sebab setiap siswa itu tidak sama potensinya. Terkadang kalau yang siswanya itu yang berpotensinya bagus itu ya semangat belajar ada, tapi kalau yang siswanya ya leha-leha itu sulit memahami pembelajaran. Ya, sulit memahami untuk pembelajaran juga ya, bisa saja dia ya acuh tak acuh lah gitu. Itu kendala. Untuk kuota itu kan ada subsidi dari pemerintah, apakah itu tersalurkan di sekolahnya? Ya, itu hanya sebagian saja mungkin yang bisa tersalurkan, terutama kalau untuk di Kemenak itu sampai saat ini ya, saya sebagai Kemenak itu hanya baru berapa lah gitu. Kalau untuk di Dikbud ya mungkin bisa saja itu sudah tersalurkan. Entah itu, saya tidak mengerti itu sistemnya seperti apa. Oh, jadi belum ada subsidi kuota ke guru ataupun ke siswa? Iya, sejauh ini kalau untuk di Kemenag gitu. Tapi kalau untuk di Mendikbud itu nggak tahu, karena itu ya itunya di Kemenag, Kementerian Agama. Selanjutnya, apakah ada benefit atau keuntungan dari pembelajaran online ini? Kalau berbicara masalah keuntungan ya, istilahnya apa sih untungnya gitu ya, justru banyak kerugiannya gitu. Kalau keuntungannya ya bagi siswa ya tidak ada sih. Kalau untuk guru ya bisa saja itu keuntungannya, ya bisa ada pekerjaan sampingan di rumah gitu, jadi tidak full gitu ya kalau dengan daring itu. Mungkin kalau bagi guru hanya itu saja keuntungannya, jadi bisa istilahnya ada pekerjaan di rumah itu selain daripada mengajar gitu. Kalau secara keuntungan secara itu ya tidak ada sih sebenarnya keuntungan untuk itu. Memang kalau pembelajaran itu maksimalnya yaitu tatap muka gitu. Aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran ini apa aja? Maksudnya bagi siswa atau bagi guru? Guru mengasih materi atau tugas itu lewat apa? Biasanya guru itu memberikan aplikasinya yaitu lewat HP. Google Classroom ya, atau iya, WhatsApp? WhatsApp ya. Kebanyakan itu anak saya itu menggunakan WhatsApp kepada anak gitu. Nah, kalaupun itu kepada anak tugasnya ya itu berupa tugas itu mencari di Google Room atau dan lain sebagainya itu ya. Kalau ibu sendiri itu bisa banyak menggunakan WhatsApp terhadap anak. Karena apa? Karena disesuaikan dengan
kemampuan atau aplikasi yang ada pada anak itu disesuaikan. Susah juga untuk pakai Zoom Iya. dikarenakan sinyal. Iya, nah itu kendalanya. Kalau untuk sistematika penilaiannya itu bagaimana? Sistematika penilaian ya karena ibu itu suka 1 minggu sekali itu sekarang misalkan kasih catatan kepada anak ya untuk mengetahui apakah anak itu memang semuanya mengikuti atau tidak, itu di 1 minggu sekali disuruh ke sekolah itu dengan apa artinya tidak semua gitu ya misalkan di jadwal misalkan hari ini kelas ini, nah itu hari berikutnya kelas ini. Untuk ibu sendiri itu 1 minggu sekali itu untuk mengumpulkan anak-anak, terutama itu adalah sebagai wali kelas itu untuk nilai ya anak dikasih semacam soal yaitu sistemnya ada yang ngejapri itu di jawabannya itu terhadap anak suruh dijapri gitu. Kalau ibu megang wali kelas berapa? Kalau ibu sendiri adalah megang wali kelas 12. Kelas 12. Ya, kelas 12. Mata pelajarannya? Mata pelajaran itu geografi. Geografi dari kelas 10 sampai kelas 12. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Harapan ibu untuk kedepannya bagaimana? Mau harapannya untuk kedepannya ya semoga bahwa tatap muka segera dibuka. Karena apa? Karena ini sudah terlalu lama ya mau mencetak. Hampir 2 tahun. Iya, udah 2 tahun, bukan lebih. Hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih gitu ya. Ibu juga sudah mengeluarkan 2 angkatan untuk pandemi ini. Itu saya mengharapkan sebagai wali kelas ya mudah-mudahan ini segera dibuka untuk tatap muka ya. Karena apa? Ya terus terang saja gitu ya, khawatir kedepannya itu mau mencetak generasi yang seperti apa ya, karena untuk terutamanya ya untung gitu ya kalau untuk saya sendiri untuk SMA gitu ya, untuk siswa aliyah gitu. Tapi kalau untuk misalkan sekarang yang sekolah yang PAUD terutama ya yang kecil terusan yang sekolahnya itu menghasilkan keahlian seperti SMK itu bidang kesehatan, itu kan berbicara ke depannya itu adalah masalah harus ada praktek. Nah itu sekarang tidak ada praktek, itu bagaimana, itu berbicara kinerja ke depannya, itu masalahnya masalah istilahnya nyawa lah, berbicara masalah nyawa. Sementara yang kita di kesehatan, yang di kesehatan terutama. Kalau untuk di aliyah itu setara dengan SMA, itu hanya pengetahuan saja gitu, materi gitu kebanyakan, tidak dengan keahlian gitu ya. Nah itu mudah-mudahan dengan pandemi ini ya saya mengharapkan ya kepada pemerintah untuk segera dibuka lah gitu. Kenapa? Ya hanya selalu dipikir-pikir sekarang itu hanya sekolah saja ya yang selalu yang itu kan itu hanya sekolah gitu. Itu mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi pemerintah terutama sebab sekolah itu adalah sangat urgen ya, sangat urgen bagi pembentukan generasi yang akan datang. Setelah dari lokasi 1, selanjutnya saya akan mewawancarai guru SDN Cijati. Dan ini juga sama seperti yang pertama, tidak datang ke sekolah tetapi datang langsung ke rumahnya. Dan berikut videonya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini saya sedang melaksanakan KKN Mandiri dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait pembelajaran online. Ibu mewali kelas berapa? Saya mewakili kelas 6. Kelas 6. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, kendala apa yang dihadapi selama pembelajaran online? Kendala selama pembelajaran online yang pertama sulit menyampaikan pembelajaran dengan jelas kepada siswa, karena di sini
ibu hanya mengandalkan WhatsApp dan juga mungkin media lain yaitu berupa video, dan kendala lainnya absensi kurang maksimal. Kemudian pembentukan karakter siswa juga sulit kalau secara tatap muka, karena kalau pembentukan karakter itu kan harus dengan sentuhan Melihat langsung. ya, harus dengan tatap Ada muka interaksinya. ya, antara interaksi itu. Jadi aplikasi yang digunakan WhatsApp group Ya, sama udah kalau interaksi hanya WhatsApp group saja. Kalau media pembelajaran yang lainnya paling menggunakan, kalau ulangan menggunakan Google Form. Kalau misalkan media yang lainnya video yang dari YouTube, buat video dulu nanti diupload ke YouTube, nanti linknya biar ditonton gitu ya. Selanjutnya, apakah ada benefit atau keuntungan dari pembelajaran online ini? Keuntungan, benefit kayaknya nggak ada deh. Tidak ada. Ya, paling benefitnya cuman kita jadi terlatih bikin media pembelajaran mungkin. Jadi lebih kreatif lagi. Iya. Bagaimana sistematika penilaian terhadap siswa? Penilaiannya dilihat dari keaktifan siswa, bisa dari kehadiran, dari tugas hariannya, sama ulangan hariannya juga, seperti itu. Semua siswa melaksanakan sesuai rules-nya atau ada 1-2 yang susah gitu? Ada beberapa yang susah gitu. Kendalanya yaitu yang nggak punya HP, yang HP-nya rusak, atau yang HP-nya sama orang tua. Kan orang tua kerja, jadi belajarnya itu ada yang malam, ada yang sore, jadi tidak waktunya fleksibel gitu. Apakah ada subsidi kuota untuk guru atau siswa? Ada. Itu bisa digunakan? Kalau kemarin mencoba, kan waktu itu pernah ada kartu eksis ya. Ternyata pas dicoba dipakai itu ada yang nggak bisa dipakai, ada yang sinyalnya jelek, jadi kurang efektif. Jadi tetap mereka menggunakan kuota masing-masing. Jadinya seperti itu. Mungkin kendala yang pertamanya itu dari sinyal. Iya, soalnya kan daerah kita apalagi KBB kan sinyalnya kurang ya. Kalau Ada eksis, yang bagus, ada yang daerah sini kurang gitu kan, jadinya luplek. ya mungkin dari saya segitu Bu. Terima kasih atas sharingnya. Yang terakhir nih, harapan Ibu untuk kedepannya apa? Harapan saya ingin semoga penyakit virus ini ya, masa pandemi ini semoga cepat berakhir, ingin segera kembali normal seperti dahulu supaya bisa menikmati, bertatap muka, berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, amin ya Bu. Amin. Semoga secepatnya Indonesia kembali pulih. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maybe enough from me. Sorry for my mistake. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.